Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat ayah bunda dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari London di sini bisa jumpa lagi dengan kalian semua dalam acara Sehat Bersama Herbal edisi Sinsea Adam. Baik buat ayah bunda, hari ini kita akan membahas tema masih seperti tema yang sama dari minggu kemarin, yaitu saraf kejepit dan stroke ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan Sinsea Adam. Mungkin langsung saja kita sapa. Selamat malam Sinsea Adam. Selamat malam. Gimana Sinsea Adam kabarnya? Baik. Baik ya. Wow, gimana nih Sinsea Adam perjalanan mulai ini? Kalau boleh tahu Sinsea Adam dari mana nih? Dari Pekanbaru atau mungkin di Jakarta? Rute saya tetap Jakarta, Medan, Pekanbaru, baru Jakarta lagi. Wow, ini gimana Sinsea ini perjalanan capek dan lelah kah pasti ya? Lumayan lelah, tapi kalau kita serius sih ya mudah-mudahan kelelahan itu akan bisa hilang dengan sendirinya. Betul ya, itu dia Sinsea Adam ya. Baik buat ayah bunda mungkin bisa langsung aja konsultasi di telepon interaktif kita, ada di 021 730 2878 dan satu lagi di 021 730 2886. Hari ini kita membahas tema yaitu saraf kejepit dan stroke, dan Sinsea Adam ini membuka klinik ada di Jakarta, lebih tepatnya ada di Jalan Pluit Raya 35 dekat Rumah Sakit Atma Jaya, atau bisa telepon terlebih dahulu di 0813 2238 5339 atau di 021 6817 4808. Ada juga Sinsea Adam membuka klinik di Medan, lebih tepatnya di Perum Taman Rivera Blok M12 Medan Amplas Tanjung Morawa, atau bisa telepon terlebih dahulu di 08 122 6900. Ada juga Sinsea Adam membuka di Pekanbaru, begitu lebih tepatnya di Jalan Satria Pekanbaru Riau. Bisa telepon di 0812 2080 60. Dan satu lagi ada di Batam ya, di Perum Marbella Blok D1 nomor 2 dekat SMA 3. Telepon di 0813 1560 0060, atau bisa telepon di call centernya nih buat ayah bunda yang ingin mungkin konsultasi nanti ke klinik Sinsea Adam. Kapan Sinsea Adam ada di Pekanbaru atau di Jakarta, bisa aja telepon di call centernya di 0813 2238 5339 dan satu lagi di 021 938 8880. Itu dia ya, sudah jelas semua. Baik, mungkin langsung saja saya ingin bertanya dengan Sinsea Adam ya. Kita setiap minggunya ya Sinsea Adam ya, minggu ke minggu kita membahas tentang saraf kejepit dan stroke. Betul. Masih banyak sekali mungkin ayah bunda ini tidak tahu penyakit saraf kejepit itu sebenarnya apa dan stroke itu apa ya Sinsea. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Sinsea Adam nih, sebenarnya saraf kejepit itu bisa diceritakan dulu sedikit Sinsea Adam. Silakan. Jadi memang begini Mas Ari, saya memang spesifik menangani masalah gangguan saraf pada tubuh orang, dan memang minggu ke minggu saya tidak pernah lari dari masalah ini. Betul. Karena memang spesifik penanganan pengobatan di klinik saya khusus menangani masalah stroke dan saraf kejepit. Karena saya sangat percaya mungkin masyarakat perkotaan seperti Jakarta ini pun sekalipun masih banyak yang kurang mengerti apa itu saraf kejepit. Bagaimana sih ciri-cirinya seseorang yang mengalami gangguan saraf kejepit. Saya sudah mengalami gangguan saraf mungkin sudah sekian tahun, tapi tidak pernah kunjung sembuh. Kata orang saya sakitnya ini itu, tapi kata dokter saya nggak ada penyakit. Jadi intinya begini Mas, mungkin para pemirsa Space Tune yang masih belum mengerti, saya sering sakit pinggang. Saya sering sakit leher, tangan saya sakit kesemutan, kaki saya mudah kesemutan. Atau mungkin saya bangun tidur sering sakit, tapi setelah berhenti mungkin 30 menit rasa sakit di pinggang saya itu akan berkurang. Tapi setelah banyak pergerakan itu rasa sakit saya bisa hilang sendiri. Atau mungkin sakit pinggang saya kalau dipakai bekerja atau pakai olahraga itu suka nyaman, tapi setelah habis itu sakit lagi. Jadi memang pada intinya saraf kejepit sebenarnya itu bukan penyakit. Saraf kejepit itu adalah perubahan struktur tulang pada tubuh manusia yang terjadi ada pergeseran mungkin di antara pinggang atau servikal yang ada pada leher. Yang dimana dampaknya akan mengakibatkan seseorang mungkin mudah sakit terutama di waktu bangun tidur. Dua, ada sebagian orang yang dia tidak kuat melangkah jauh. Oh Sinsea, saya jalan 50 meter 100 meter pinggul saya sakit. Oh saya jalan 100 meter paha saya kayak ada yang narik-narik. Saya periksa ke dokter, asam urat saya bagus, kolesterol saya bagus, tapi kok saya sering sakit. Nah di sini menandakan bahwa kita apabila kita sudah pernah berobat ke dokter dan sudah beberapa kali dan tidak pernah kunjung sembuh, atau bahkan mungkin hilang sebentar timbul lagi, kita harus sudah mulai waspada. Mungkinkah kita mengalami namanya gangguan saraf, atau mungkinkah kita mengalami gangguan tulang. Yang pengertian tulang, dalam pengertian tulang di sini, apakah kita mengalami yang namanya pengapuran,
atau mungkin kita mengalami yang namanya osteoporosis, atau kita mengalami yang namanya memang gangguan saraf. Karena memang gangguan saraf pada tubuh seseorang itu tidak mudah akan begitu saja dideteksi dengan cepat, apalagi itu oleh dokter. Karena biar bagaimanapun seorang dokter tidak akan langsung memvonis seorang pasien itu dia mengalami gangguan saraf kejepit atau pasien itu harus langsung melakukan MRI. Karena biar bagaimanapun seorang akan divonis saraf kejepit apabila dia sudah melakukan tindakan yang namanya MRI. Yang dimana dengan MRI itu akan diketahui di lumbal mana dia yang mengalami gangguan. Saraf servikal mana dia yang mengalami gangguan. Nah, dari situlah nanti dokter akan mengarahkan apakah dia perlu dilakukan tindakan operasi atau memang dia masih bisa mengikuti dengan tindakan fisioterapi. Tapi yang jelas dari dampak dia mengikuti mungkin anjuran dokter, dia minum obat. Saya habis minum obat dokter enak, habis obat sakit lagi. Mungkin habis makin lama ketergantungan, lama-lama obat itu sudah tidak mempan. Atau mungkin saya mengikuti fisioterapi yang dianjurkan dokter, agak nyaman. Tapi lama-lama sekarang kok saya fisioterapi udah sebulan, 2 bulan, bahkan saya sudah dibantu renang. Tapi tidak pernah kunjung hilang sakitnya. Masih begitu lagi. Karena apa? Memang pada faktanya seorang penderita saraf kejepit itu tidak hanya cukup dengan mengikuti fisioterapi, tidak cukup hanya dengan mengikuti berenang, tidak cukup hanya dengan minum obat. Betul. Dia mutlak harus mengikuti tindakan terapi, titik sarafnya itu perlu disentuh. Perlu disentuh ya titik saraf. Harus begitu sentuhan itu harus langsung kena. Karena kalau tidak mengena langsung, saraf itu tidak akan mudah teraba. Pada faktanya kita ketahui saraf itu sangat halus. Dia lebih halus dari rambut. Nah, kalau kita hanya melakukan pemijatan atau dengan pemanasan, dia saat itu sifatnya lentur, agak sedikit nyaman. Tapi dia tidak akan bisa membantu meringankan kondisi setelah melakukan proses terapi itu. Karena kata saya sangat yakin semua penderita HNP itu perlu diterapi. Perlu diterapi ya. Betul. Baik Sinse, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Sudah ada telepon ya. Baik, saya angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Malam. Ya, halo, dengan Bunda siapa di mana Bunda? Dengan Fitri di Balikpapan. Baik, Bunda Fitri di Balikpapan, bisa langsung bertanya keluhannya apa saja dengan Sisi Adam. Silakan. Masalah. Selamat malam, Bu. Ya, malam Pak. Iya, Bu. Saya ini mau bertanya masalah pengapuran itu ada hubungannya dengan saraf. Iya. Jadi begini, Bu, pengapuran itu kan sistem ketahanan tulang kita sudah mulai berkurang. Itu mungkin karena kekurangan kalsium atau mungkin karena fungsi dari faktor usia. Yang jelas antara pengapuran dengan saraf itu sangat erat berkaitannya karena di antara tulang itu mungkin bisa terjadi peradangan. Karena radang dari pengapuran itu mengakibatkan fungsi saraf kita terganggu sehingga menimbulkan sakit. Contoh, mungkin sekitar kita banyak ketemukan usia-usia yang sudah lanjut, lutut kita sering nyeri. Iya. Ya, mungkin entah lutut, entah pinggul, ya. Dan mungkin kata orang katanya itu Memang yang Anda panggil. Ya, lanjut Sinse. kenapa, Bu? Sepertinya terputus Sinse, Ya. bisa langsung. Ya, jadi begini intinya, Ibu, kalau Ibu memang pengapuran, itu bisa mengganggu ke efeknya ke namanya gangguan saraf juga. Saraf, ya. Nah, makanya di sini saya katakan, Ibu mungkin selama ini minum, katanya saya sudah minum susu untuk tulang, saya sudah minum obat untuk tulang, tapi kok tidak pernah sembuh. Nah, saya tegaskan, seluruh gangguan yang terjadi pada anggota tubuh kita itu perlu disentuh, Bu. Ya. Dan itu tidak hanya cukup dengan minum obat. Makanya di sini saya selalu tekankan banyak orang yang berminat untuk membeli obat herbal saya, tapi dia tidak ingin melakukan terapi. Tetap saya katakan Anda tidak akan maksimal dan saya tidak akan jual obat saya. Karena saya melakukan penjualan obat di klinik saya kalau orang itu minimal sudah mengikuti terapi. Ya, tanpa terapi hasilnya tidak akan maksimal, Bu. Ya, Ya. itu dia ya. Semoga bisa terjawab buat Bunda Fitri yang ada di Balikpapan ya. Mungkin buat Ayah Bunda bisa mencoba, bisa bertanya keluhannya apa saja tentang saraf kejepit atau stroke. Bisa telepon di telepon interaktif kita di 021 730 2878 dan satu lagi di 021 730 2886. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jadi buat Ayah Bunda, jangan kemana-mana, pastikan Anda di acara Sehat Bersama Herbal edisi Sinse Adam.